Oke teman-teman, setelah kita lubangin seperti ini, lalu kita akan rakit ya seperti ini sebelum dipasangkan ke meja mini circle-nya ya. Lalu kita bikin penguncinya seperti ini, L, kita lubangin ya, nanti buat pengunci sebelah sini biar nyangkut di mejanya. Oke, kita pasangkan dulu seperti ini teman-teman. Kita kasih bantalan dulu di sini pakai sendal jepit ya potongannya. Di sini juga kita pakai bantalan sendal. Nanti di sini juga kasih bantalan. Di sini juga kasih bantalan teman-teman. Kita masukkan dulu seperti ini. Kurang tinggi ya, kita ganjel dulu. Kita paskan dulu ya teman-teman, jangan sampai lupa. Dan ini harus benar-benar kencang ya teman-teman, karena ini untuk sebuah perputaran pisau. Pastikan agar benar-benar kencang sekali ya teman-teman. Nah,
ada geser-geser. Setelah itu kita kasih pegangannya sini. Seperti ini ya teman-teman, ini udah kenceng ya bautnya. Nanti kita skrup lagi sama dua-duanya seperti ini. Setelah itu kita tinggal pasangkan ke mejanya seperti apa hasilnya. Nah teman-teman, setelah perakitan selesai seperti ini jadinya ya, alat mini circle dari mesin gerinda ya teman-teman. Ini saya pakai pisaunya yang 7 in ya teman-teman, karena kalau saya pakai 4 in atau 3 in nggak bisa, pisaunya nggak bisa nongol ya ke atas, jadi saya pakai yang 7 in. Dan untuk kayu-kayu untuk membuat bracketnya seperti ini sudah tempelin seperti ini ya teman-teman ya. Yang sini juga sudah aku dopetin ini yang tadi awal bahannya. Untuk pemasangannya nggak saya videoin tadi ya, karena ada tamu datang, jadi saya nggak enak kalau sembari video, jadi saya jeda dulu videonya. Tapi untuk pemasangan ini mudah ya teman-teman ya, hanya seperti ini. Ini memakai baut semua ya teman-teman, ini juga baut. Ini skrup panjang, skrup gede ya, sama ini ada baut satu, ini skrup gede, ini baut juga biar kokoh ya teman-teman ya, demi kenyamanan bekerja. Ini mesinnya mesin Hitachi ya teman-teman. Mungkin untuk motong atau membelah kayu ukuran 3 cm ya mungkin cukup, mungkin bisa. Nanti kita tes seperti apa hasilnya ya. Lalu pemasangan pisaunya supaya presisi harus diukur ya teman-teman ya, jangan asal-asalan pasang. Diukur dan disiku seperti ini teman-teman ya. Disiku seperti ini agar lurus ya, seperti ini. Disiku seperti ini biar pas ya, nanti hasil potongannya supaya lurus teman-teman, nggak mencong, nggak miring. Nah ini siku presisi, nggak ada celah ya, sama. Jadi nanti hasil potongannya lurus teman-teman, hasil belahan atau potongan. Cuman ini nggak bisa dimiringin 45 derajat ya, ini khusus untuk memotong dan membelah. Dan belum saya bikin apa, saklar tempelnya di kayu sini ya teman-teman, masih solokan seperti ini. Nanti saya akan bikin solokannya ya, maksudnya nanti saya akan bikin saklarnya ditempelin di tiang seperti di sini, di sininya ya, biar lebih mudah untuk menghidupkan dan mematikannya, atau lebih mudah on off nya. Dan ini bautnya harusnya kepalanya di atas semua ya, saya salah pasang nih. Nanti teman-teman kalau mau mengikuti bikin seperti ini, baut harus ada di sini ya, di bawah kepalanya ya, jangan di atas sana, supaya pembongkarannya nanti kalau mesinnya mau dipakai itu lebih mudah ya, tinggal copot saja, tarik. Nanti saya akan rubah ya, nanti akan saya rubah ini biar kepalanya di atas, di bawah sini,
menghadap ke sini biar pembongkarannya kalau mesinnya mau dipakai lebih mudah ya teman-teman. Dan untuk kayu ini panjangnya sekitar 65 cm ya teman-teman ini, serta lebar meja 50 teman-teman. Kita tes dulu mesinnya apakah berfungsi. Alat mini circle ini kan pakai bor ya teman-teman, jadi ini nggak bisa pakai kayu-kayu yang tebel ya, takutnya nggak kuat. Ini paling tebel ya mungkin 3 cm masih bisa, atau 2 cm lah. Ini ketinggian pesonya ini 3 cm ya teman-teman. Tapi untuk motong kayu yang keras mungkin maksimal ya mesinnya ya, karena hanya mesin gerinda. Ini untuk memotong-motong triplek atau papan-papan yang 2 cm masih bisa ini untuk belah ya. Kita coba ya teman-teman, seperti ini. Nah ini akan saya belah triplek 1 cm ya teman-teman, ini ya 12 mili malah. Ini kita akan belah seperti apa hasilnya ya teman-teman. Untuk membelah ini sih lumayan bagus ya. Lumayan cepet, lumayan enteng juga, dan hasilnya pun bagus ya teman-teman. Potongannya rapi, halus. Cuman ini karena pakai mesin gerinda jadi nggak bisa dimiringin ya. Ini cuman untuk membelah dan motong saja sih bisa. Kalau yang ini sih bisa disetel ya teman-teman. Kalau ini bisa disetel karena ini pakai sekrup biasa dari bawah, bisa dilebarin, bisa dikecilin gitu. Coba kita potong kayu yang agak tebal sedikit ya. Kita potong miring seperti ini coba. Atau kita belah saja ya teman-teman.
lumayan enteng ya teman-teman, enak nih motong langsung bisa. Untuk membelah kayu jati Belanda mah enteng ya teman-teman ya, maksudnya mudah gitu. Kalau kayu-kayu yang keras kayak kamper apa kayu jati nanti kita praktekin. Dan ini ada kayu kamper ya teman-teman ya, potongan sedikit. Saya coba sekali lagi. Untuk memotong kayu kamper pun enak ya teman-teman ya, langsung. Cuman ini ya 3 cm nggak nembus langsung ya. Ada grepes-grepesnya sedikit ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu saja video dari saya mengenai mesin circle ini ya, dari Gerinda ini. Semoga ada manfaatnya ya. Dan teman-teman kalau mau bikin harus diperhatikan ya, karena ini mesin ya tajam, jadi pembautan harus benar-benar kenceng ya, harus kuat juga, jangan asal-asalan supaya hasilnya juga bagus dan keamanannya terjamin. Serta kalau kerja harus pakai safety ya, sepatu, kantong tangan, kacamata perlu kalau gini, menghindari debu ya, masker juga bisa. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.